Tetapi sepertinya kita baru bangun tidur, melihat video-video semua kalian update apa? Semangka. Kita kemana-mana ada semangka. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana seorang warga Palestina dia marah-marah dan dia tidak setuju ketika dia melihat orang-orang Indonesia memposting semangka. Karena kemarin lagi heboh viralnya ketika ribuan orang datang ke Monas untuk demo menyuarakan dukungan mereka kepada Palestina dan mereka mencoba menggantikan atau mengubah bendera Palestina dengan semangka karena mereka anggap bahwa semangka itu mirip dengan bendera Palestina dan itulah bentuk dukungan mereka kepada Palestina dan warga Palestina sendiri tidak setuju dengan hal itu. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Jangan sekarang dulu. Sepertinya hal ini tidak sesuai tujuan kita. Tujuan kita pertama untuk membela Palestina, untuk berjuang untuk saudara kita yang berada di Palestina. Makanya ketika keluar hal ini, pertama kali saya melihat ini tujuannya, oh ya baik, supaya kita ganti Khawarizmiyah. Khawarizmi itu supaya tidak kena blokir atau apapun. Tetapi sepertinya kita baru bangun tidur, melihat video-video semua kalian update apa? Semangka. Kita kemana-mana ada semangka. Berita semua status, semua teman, semangka. Apa itu maksudnya? Pertama-tama, oke, untuk ganti Khawarizmiyah supaya kita tidak kena blokir. Tetapi saat ini sepertinya tujuannya beda. Kita hampir lupa dengan cerita Palestina. Siapapun ingin peduli dengan saudara kita, saudara Palestina, langsung dia update apa? Semangka. Emang ini tujuan kita? Bukanlah. Tujuan kita peduli dengan saudara kita, berjuang untuk saudara kita. Merasa apa yang mereka merasakan di sana. Ini orang mukmin, orang muslim. Tetapi kalau kita cuman update semangka, ini berjuang kita udah cukup. Dari mana kata siapa nih? Jangan berubah tujuan kita. Ya, jangan berubah tujuan kita. Tujuan kita benar-benar fokus ke Baitul Maqdis, ke saudara kita yang setiap saat, setiap waktu meninggal dunia. Itu tujuan kita, bukan semangka-semangka. Udah cukuplah. Jangan update lagi seperti ini. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Menurut saya dan teman-teman saya juga, sepertinya ini semoga kita salah ya, semoga kita salah. Tetapi sepertinya yang bikin semangka itu apa ya? Apa maksudnya? Pertama kali kita melihat, oh ini seperti bendera Palestina. Selanjutnya setiap kabar kita melihat update semangka. Lalu apa? Udah cukup ini tujuan kita? Bukanlah. Ini udah cukup. Jangan ikut ramai update terus. Saya ingin berjuang, ingin membela Palestina, update semangka. Udahlah. Saya sebagai warga Palestina, mohon maaf, saya tidak setuju lagi yang update semangka. Kenapa? Itu bikin hati saudara kita agak sedih. Tetapi pertama, gak apa-apa untuk berjuang, untuk membela saudara kita, untuk ganti atau berupa Khawarizmi. Tetapi sekarang udah cukup. Lanjutlah. Update berita-berita sana yang bikin kita panas untuk berjuang untuk saudara kita. Saat ini kita kayak gak lucu sih. Kayak gak lucu, udahlah. Kita melihat semangka. Padahal kita lupa dengan tujuan kita yang asli. La hawla wa la quwwata illa billah. Semoga insyaAllah Anda sekalian selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dalam waktu dekat saudara kita bisa menang dengan
yang kalian tahu. Itu dia videonya teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh warga Palestina sendiri, yang dimana dia tidak setuju jika dikatakan bahwa semangka itu merupakan bentuk dukungan orang-orang Indonesia terhadap Palestina. Nah teman-teman, memang kita lihat ya, hanya kita yang ada di Indonesia ini yang agak heboh-heboh sekali mendukung Palestina ini dengan berbagai macam hal yang menurut kita itu sebenarnya tidak bermakna sama sekali. Coba kalau seperti yang dia sampaikan tadi, apa itu manfaatnya? Apa itu maknanya ketika banyak orang memposting semangka? Apa kira-kira filosofinya, ideologinya ketika bendera Palestina digantikan dengan semangka? Apakah lebih bermakna semangka itu daripada bendera Palestina? Nah, kalau kita lihat di negeri kita sendiri, bahkan beberapa public figure ya, mereka juga memakai banyak macam atribut Palestina, dan kemudian mereka juga memposting semangka. Bahkan salah satu jurnalis senior yaitu Najwa Shihab, dia juga memegang spanduk ya, dan dengan gambar semangka yang ada di spanduk itu sebagai bentuk dukungan mereka terhadap Palestina. Dan ini yang saya heran, kenapa harus dilakukan sesuatu hal yang dicocok-cocokkan yang kemudian nanti itu tidak bermanfaat kepada warga Palestina itu sendiri. Nah, orang-orang kita Indonesia memang bangga ketika mereka memakai atribut Palestina. Tetapi kemarin saya sudah posting bahwa kalau ada orang Indonesia atau salah satu jemaat umroh yang dimana dia pergi ke Arab sana, ke Madinah sana dengan menggunakan atribut Palestina, justru dia ditangkap oleh polisi Arab. Nah, ditangkap di Arab sana tidak boleh memakai atribut Palestina karena itu sesuatu hal yang sensitif dan bisa menimbulkan masalah di negara mereka sendiri. Karena yang namanya masalah Israel dan Palestina itu merupakan suatu polemik dan menimbulkan banyak pro kontra, teman-teman. Nah, oleh karena itu setiap kita harusnya waspada. Kalau kita mendukung, dukunglah dalam bentuk dana, memberikan bantuan di sana, cukup. Nggak usah berlebihan yang melakukan yang aneh-aneh, yang kemudian nanti warga Palestina merasa keberatan dan merasa tidak bermanfaat apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk dukungan mereka kepada orang-orang Palestina. Nah, jadi itulah kita Indonesia, dan kiranya kita semakin dewasa ya dalam bernegara, kita semakin dewasa untuk bisa melihat, memahami konflik Israel dan Palestina ini. Nah, jadi kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, teman-teman, dari Yeremia 47 ayat 1. Ini merupakan suatu nubuatan dan penghukuman bagi Gaza dan Palestina, yang dimana Allah berfirman bahwa akan terjadi ratapan yang besar di sana. Jadi kita akan lihat di dalam Yeremia 47 ayat yang pertama sampai seterusnya. Judul perikopnya adalah mengenai orang Filistin. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin. Sebelum Firaun mengalahkan Gaza, beginilah firman Tuhan. Lihat air yang meluas mengamuk dari utara, menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya. Kota serta penduduknya, manusia akan berteriak, dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya, kertak-kertuk rodanya, para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas. Dan itu terbukti ya teman-teman. Kita lihat bagaimana korban jiwa di Palestina ketika pihak Israel menyerang kemarin ya. Di ayat yang 4, oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hai Asdod, sisa orang Enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Ah, pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu.
jadilah tenang dan beristirahatlah. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya? Ke Askelon dan ke tepi pantai laut, ke sanalah ia menyuruhnya. Jadi pedang Tuhan di sini itu berbicara penghukuman bagi orang-orang Filisti, penduduk Gaza. Akan ada ratapan di sana. Dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa, dan kita lihat di sepanjang perjalanan sejarah Israel dan Filistin itu, berkali-kali orang Israel berperang melawan orang-orang Filistin. Di zaman Yosua, zaman raja-raja, zaman para nabi, bahkan yang lebih terkenal yaitu Daud, di mana dia mengalahkan orang Filistin yang besar badannya. Dengan luar biasanya dia gagah meremehkan Daud, yang dimana Daud itu ya tidak dianggap sebagai panglima sebenarnya, karena dari badannya saja sudah kecil ya, mungkin dia pendek. Dan ketika Goliat yang besar badannya, yang diperkirakan 2 meter, dia dengan gagah membawa pedang, memegang pedang dan menghadap Daud. Dan Daud mendatangi dia dengan nama Allahnya Israel. Dan di sana Daud menimbulkan kekalahan bagi orang Filistin berkali-kali, bukan hanya sekali. Bahkan dimulai dari raja pertama, raja Israel pertama yaitu Saul, berkali-kali juga dia mengalahkan orang Filistin. Dan itu sudah lama, ribuan tahun permasalahan ini teman-teman, hingga sampai sekarang. Nah, jadi mari kita tetap berdoa supaya orang-orang yang ada di sana, warga sipil khususnya, bisa mendapatkan keselamatan. Mereka terhindar dari ledakan-ledakan bom, senjata-senjata, rudal-rudal. Dan memang itu sudah efek sejarah kalau memakan korban jiwa. Tetapi itulah yang kita lakukan, dan mungkin itulah cara Tuhan menghukum suatu negara, menyerahkan suatu negara ke tangan bangsa lain. Karena sesuai firman Tuhan dan sesuai cerita bangsa-bangsa dalam Alkitab, bahwa ketika Allah menjatuhkan hukuman bagi bangsa itu, maka ada bangsa lain yang menyerang atau bangsa itu diserahkan ke tangan bangsa lain. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Kita berdoa Israel dan Palestina itu cepat-cepat berdamai. Dan kiranya Israel juga bisa menghadapi, menyelesaikan masalah Hamas, yang dimana mereka anggap itu sebagai terorisme yang menimbulkan banyak penderitaan di antara warga Palestina dan juga warga Israel. Itu saja yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.